Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tiris Channel. Saya Tiris Sudartono. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana menghadapi dosen pembimbing dan bagaimana menghadapi sidang skripsi. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa semester akhir, tentunya saudara akan membuat sebuah laporan akhir berupa skripsi. Skripsi dihasilkan dari hasil observasi atau penelitian di lapangan. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh mahasiswa adalah mengajukan judul awal dan mengajukan dosen pembimbing kepada bagian akademik atau kepada perguruan tinggi di mana saudara berada. Saudara-saudara, rekan mahasiswa, setelah menerima pembimbing dan diberikan SK-nya untuk disampaikan kepada pembimbing, maka segeralah bertemu dengan pembimbing yang ditunjuk oleh lembaga pendidikan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi ataupun pejabat yang mewakilinya melalui SK bimbingan. Lalu selanjutnya buatlah janji awal untuk bertemu dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing tentu setelah mendapat informasi dari mahasiswa, dari saudara yang akan melaksanakan bimbingan dan menunjukkan SK bimbingannya, maka hal yang perlu saudara lakukan adalah berkonsultasi, menanyakan kesediaan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi melalui SK yang ditetapkan oleh pimpinan, maka ajukan bahwa SK tersebut harus ditandatangan oleh dosen pembimbing. Bila sudah selesai, kedua belah pihak antara dosen pembimbing dan mahasiswa sepakat setuju untuk dibimbing, maka langkah selanjutnya adalah menanyakan bagaimana mekanisme pembuatan laporan skripsi sampai nanti ke sidang akhir. Tentunya sebagai dosen pembimbing akan menjelaskan langkah pertama sampai nanti selesai sidang skripsi. Bagi mahasiswa, tentu ada kata atau hal ataupun kalimat yang tabu untuk disampaikan kepada dosen pembimbing ataupun disampaikan ketika sidang. Kalimat atau kata yang jangan disampaikan kepada dosen pembimbing maupun pada saat sidang skripsi adalah kata tapi ataupun tetapi ataupun kata lain yang berbentuk penyangkalan. Hal tersebut akan menjadi hal yang tidak baik bagi mahasiswa karena bentuk penyangkalan dengan kata tapi ataupun tetapi sangat tidak direspon baik pada saat bimbingan maupun pada saat sidang skripsi. Bahkan kalau kata tapi dan terus menyangkal, bahkan seorang dosen pembimbing pun akan merasa setiap arahannya, setiap bimbingannya, setiap petunjuknya selalu disangkal, maka dosen pembimbing biasanya menyarankan untuk mengganti dengan dosen pembimbing lain ataupun diusir di dalam ruangan bimbingan. Hal tersebut jangan sampai terjadi kepada saudara, kepada Anda sekalian mahasiswa bimbingan skripsi. Kemudian, apabila pendapat saudara ingin disampaikan kepada pembimbing,
dan pendapat saudara berbeda dengan yang disampaikan oleh pembimbing, maka langkah selanjutnya adalah buktikan dengan kajian-kajian, teori-teori, atau kata-kata yang ilmiah. Yang dimaksud dengan kajian, teori, kata-kata ilmiah, atau pembuktian ilmiah adalah berupa data-data yang akurat, teori-teori yang relevan dengan judul skripsi saudara sekalian. Teori, data, dan hal lainnya yang akurat dapat disampaikan kepada dosen pembimbing, sehingga dosen pembimbing saling memahami antara keinginan mahasiswa dan keinginan pembimbing, sehingga menjadi win-win solution. Artinya bahwa mahasiswa merasa diterima dan dosen pembimbing pun merasa itu adalah hal yang sesuai dengan alur atau judul skripsi yang akan dijalankan. Untuk itu, bagi mahasiswa, setelah memahami kata penyangkalan dan jangan sampai digunakan atau terucap pada saat bimbingan maupun nanti sidang, maka seorang pembimbing akan merasa bahwa mahasiswanya sungguh-sungguh benar-benar ingin menyelesaikan skripsinya dengan baik. Contoh misalnya, terdapat data awal penelitian yang dituangkan di dalam latar belakang tidak sesuai dengan judul yang saudara ajukan. Dosen pembimbing akan menginformasikan dan memberikan arahan bagi mahasiswa yang tidak sependapat dengan dosen pembimbing. Maka hal yang baik yang dapat dilakukan mahasiswa, jangan sampai menyatakan tapi, misalnya, tapi Bu menurut saya adalah, tapi Pak menurut saya adalah seperti ini. Hal tersebut sebaiknya dilakukan dengan kata-kata yang ilmiah. Artinya, saudara harus membuktikan dengan data yang akurat, latar belakang yang mengkerucut, latar belakang yang tajam, sehingga judul yang saudara ambil, judul yang saudara ajukan sesuai dengan latar belakang menggunakan data awal yang akurat, teori awal yang relevan dengan judul yang saudara lakukan. Untuk itu, dosen pembimbing apabila sudah melihat, membaca, memperhatikan, dan menganalisa pendapat saudara tentang penyangkalan tersebut, tapi dibuktikan dengan kajian ilmiah, dengan bukti-bukti yang relevan, teori-teori yang sesuai, maka dosen pembimbing pun tidak akan menolaknya. Artinya saudara bisa dipersilakan untuk melangkah kepada bab-bab berikutnya. Demikian, jadi ingat bagi saudara yang sedang melakukan bimbingan, sebaiknya saudara tepat waktu melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing, kemudian sopan santun dijaga. Apabila ada yang tidak sesuai, jangan menggunakan kata yang tabu, yaitu kata penyangkalan tapi ataupun tetapi. Tetapi harus sampaikan melalui kajian-kajian atau teori-teori atau kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang ilmiah. Karena saudara adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Berarti semuanya harus berupa ataupun berbentuk ilmiah. Nah, selanjutnya ke tahap sidang. Di dalam sidang skripsi itu terdapat ketua sidang, dosen penguji, dosen pembimbing. Penguji bisa 2, bisa 1 orang. Dosen pembimbing bisa 2, bisa 1 orang. Nah, hal yang pertama yang harus saudara siapkan adalah mempersiapkan mental dan penampilan saudara. Artinya,
Mental siap menjawab semua pertanyaan dan mempertanggungjawabkan apa yang saudara tulis di dalam skripsi, apa yang saudara hasilkan dari hasil penelitian. Itu harus dipertanggungjawabkan di dalam sidang skripsi. Artinya bahwa saudara harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental saudara. Nah, tentunya persiapan ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin, secermat mungkin. Salah satunya adalah membuat presentasi yang baik. Biasanya, waktu sidang, saat sidang dilaksanakan, saudara dipersilakan mempresentasikan hasil penelitian saudara maksimal rata-rata 10 menit. Jadi, saudara harus mempersiapkan diri, menghitung waktu bagaimana dari bab 1 sampai bab 5, saudara bisa menyampaikannya dalam 10 menit dengan cermat, dengan tepat, dengan singkat, dan dimengerti oleh ketua sidang, dosen penguji, dan dosen pembimbing. Nah, ketika dipersilakan dosen penguji atau dosen pembimbing menanyakan atau menyanggah ataupun meminta konfirmasi dari saudara sebagai mahasiswa tentang hasil penelitiannya, maka sebaiknya saudara perhatikan baik-baik dan dijawab sesuai dengan hasil penelitian saudara berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan skripsi yang ada di depan ketua sidang, di depan dosen penguji, di depan dosen pembimbing. Untuk itu, tentunya skripsi tidak ada yang 100% sempurna, karena dasar keilmuan setiap orang itu berbeda-beda. Pendapat setiap orang, penguji, ketua sidang, dosen pembimbing, juga mahasiswa berbeda-beda. Tetapi harus dicari jalan win-win solution. Artinya bahwa saudara dapat menjelaskan, saudara dapat membuktikan, saudara dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitian saudara sesuai dengan yang dilakukan saudara selama bimbingan, selama melakukan penelitian di lapangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam skripsi. Untuk itu, apabila terdapat kesalahan, usulan dari dosen penguji, usulan dari ketua sidang, usulan dari dosen pembimbing pada saat sidang skripsi, dan menurut saudara itu tidak sesuai, maka jangan melakukan penyangkalan ataupun perdebatan yang tidak diperlukan. Artinya, saudara tidak direkomendasikan untuk menyangkal apabila betul skripsi saudara itu terdapat kesalahan, kekeliruan. Artinya saudara harus gentleman, harus mengakui bahwa terdapat kesalahan. Dan itu menjadi poin tersendiri. Dosen pembimbing, dosen penguji tidak akan mendikte saudara, tidak akan mengatakan bahwa ini adalah 100% benar. Tidak. Jadi, apabila ada kesalahan, saudara harus mengakuinya dan segera diperbaiki nanti pada saat revisi skripsi. Nah, tentu nilai skripsi pada saat sidang skripsi akan diakumulasikan dengan nilai-nilai IPK yang lain sehingga nanti menjadi nilai akhir dari transkrip nilai yang ada. Nah, jadi saudara ketika sidang harus mempersiapkan diri, penampilan harus disiapkan serapih mungkin, bukan berarti glamor, tapi bersih, tapi rapi, tapi meyakinkan. Siapkan mental, siapkan materi yang ada, siapkan hasil penelitian saudara, sehingga saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji, dosen pembimbing, maupun ketua sidang. Untuk itu, apabila ada penyangkalan,
jangan berdebat, jangan menyangkal, tetapi memberikan informasi apa yang saudara temukan di lapangan, di tempat penelitian, dan digabungkan dengan teori-teori yang saudara pahami berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan kajian-kajian yang ada di dalam skripsi. Jadi, tidak boleh ataupun jangan keluar kata-kata tetapi menurut pendapat saya. Nah, jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Itu hal yang sangat krusial yang perlu saudara perhatikan agar sidang skripsinya sukses, agar bimbingannya lancar. Maka ingat, kata-kata penyangkalan tetapi ataupun tapi harus dihindari. Apabila saudara tidak sesuai dengan keinginan saudara, gunakan kalimat-kalimat yang tepat dan buktikan dengan kajian-kajian ataupun kata-kata yang ilmiah. Demikian, saudara-saudara sekalian, pengalaman dari beberapa sidang mahasiswa, dari beberapa mahasiswa yang melakukan bimbingan, sehingga mereka-mereka yang benar-benar sukses, benar-benar berhasil melalui tahapan ujian sidang skripsi dan berhasil melampauinya. Mereka yang selalu semangat, mereka yang selalu optimis, dan ingat, jangan mengcopy paste skripsi orang lain dijadikan skripsi saudara, karena tentu sangat berbeda. Kerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan sendiri. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan sendiri akan menjadi cerminan nanti di saat sidang skripsi. Jadi jangan salah persepsi bahwa dosen penguji, ketua sidang, dosen pembimbing sudah ratusan orang yang diuji, sudah membaca ribuan skripsi, tapi saudara baru membuat satu skripsi, sehingga pengalamannya berbeda. Apabila ada pengetahuan yang terbaru, terupdate, maka saudara dapat menyampaikan di dalam skripsi dengan kalimat-kalimat yang tidak bertentangan ataupun menunjukkan penolakan ataupun pertentangan, tetapi sebuah informasi yang edukasi, informasi yang berguna bagi dosen pembimbing, dosen penguji, ketua sidang, maupun mahasiswa lain yang memperhatikan jalannya sidang ataupun memperhatikan skripsi saudara. Demikian, semoga saudara sukses, semoga saudara bisa lancar membuat skripsinya, lancar di lapangan dalam observasinya, lancar dalam penelitiannya, sehingga saudara bisa lulus dengan hasil yang memuaskan, hasil jerih payah kalian sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apabila video ini bermanfaat bagi saudara, bagi Anda yang sedang melaksanakan bimbingan, sedang melakukan penelitian, silakan channel ini di subscribe, like, dan share. Terima kasih.